Pemirsa, mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa kembali menjalani sidang kasus narkotika di Pengadilan Negeri Jakarta Barat hari ini. Agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keterangan saksi. Saksi yang dihadirkan adalah saksi meringankan terdakwa, yaitu ahli psikolog forensik Reza Indragiri. Jaksa mendakwa Teddy Minahasa bekerja sama dengan terdakwa lain, Dodi Prawiranegara, Samsul Ma'arif, dan Linda Pujastuti alias Anita, menawarkan membeli, menjual, dan menjadi perantara penyebaran narkotika. Ya, pemirsa, usai memeriksa Menkominfo Johnny G. Plate kemarin, Kejaksaan Agung akan melakukan gelar perkara kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo dalam waktu dekat. Gelar perkara ini untuk menentukan status hukum Johnny G. Plate dalam kasus ini. Menkominfo Johnny G. Plate Rabu kemarin diperiksa Kejaksaan Agung untuk kedua kalinya sebagai saksi dalam kasus korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G Bakti Kominfo Kementerian Kominfo. Johnny mengaku dicecar 26 pertanyaan dalam 6 jam pemeriksaan. Pertanyaan seputar tanggung jawab penggunaan anggaran, perencanaan pembangunan BTS, dugaan manipulasi kemajuan proyek, dan dugaan adik Johnny G. Plate menerima fasilitas. Keterangan-keterangan yang diberikan adalah keterangan-keterangan yang saya tahu, ya, yang saya pahami, dan yang menurut saya benar sebagai saksi. Ya, itu telah saya lakukan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, yang terkait dengan substansi materi dan prosesnya menjadi kewenangan dan domain Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Penyidik Jampitsus Kejagung menyatakan pemeriksaan Menkominfo Johnny G. Plate sudah cukup. Kejagung akan melakukan gelar perkara untuk menentukan status hukum Menkominfo Johnny G. Plate. Dari hasil pemeriksaan, kami anggap cukup dan selanjutnya kami akan melakukan gelar perkara dalam waktu yang secepat-cepatnya untuk menentukan sikap. Selain Menkominfo Johnny G. Plate, Rabu kemarin Kejagung juga memeriksa 6 saksi lain yang terdiri dari 1 orang dari Kementerian Kominfo, 3 dari Menteri Kominfo, dan 2 dari swasta. Kejagung juga mendalami aliran dana kepada adik kandung Johnny G. Plate, Gregorius Alex Plate. Pihak Kejagung mengaku heran Gregorius Alex Plate bisa menerima aliran dana yang disebut merupakan fasilitas dalam proyek Tower BTS Bakti Kominfo. Padahal Gregorius bukan pejabat dari Kementerian Kominfo. Terkait dengan posisi adiknya, sesuai dengan keterangan masih kita dalami, yang jelas tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan pekerjaan yang bersangkutan yang saya maksud adiknya. Artinya besar kemungkinan ada kaitannya dengan jabatan yang saksi yang kita periksa pada hari ini. Hingga saat ini Kejagung sudah menetapkan 5 tersangka kasus korupsi proyek Tower BTS 4G Bakti Kominfo Kementerian Kominfo. Kelima tersangka tersebut yaitu Ana Ahmad Latif, Direktur Utama Bakti Kemenkominfo, Galumbang Menak Simanjuntak, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Yohan Sunario, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, Mukti Ali, Akun Direktur PT Huawei Tex Investment, dan Irwan Hermawan, Komisaris PT Solitek Media Sinergi. Kasus korupsi BTS Bakti Kominfo bermula dalam rangka memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal dengan membangun 7.904 BTS. Nilai proyek pengadaan BTS tersebut mencapai 10 triliun rupiah. Diduga kerugian negara akibat dugaan korupsi diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah. Dengan pengusutan yang masih terus berjalan, bukan tidak mungkin Kejagung akan menetapkan tersangka baru dalam waktu dekat. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sempat mundur dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi setelah meminang adik kandung Presiden Jokowi, Anwar Usman kembali terpilih sebagai Ketua MK periode 2023-2028. Anwar Usman terpilih melalui metode pemungutan suara yang berlangsung 3 kali. Anwar Usman kembali terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028. Adik ipar Presiden Jokowi ini terpilih melalui rapat pleno di Gedung Mahkamah Konstitusi dengan metode pemungutan suara yang dilakukan 3 kali. Pada pemungutan suara pertama, Anwar Usman dan pesaingnya Arief Hidayat memperoleh suara imbang, yakni 4 suara dan 1 suara tidak sah. Pada pemungutan suara ketiga, Anwar Usman memperoleh 5 suara. Dengan demikian, Anwar Usman sah terpilih menjadi Ketua MK. Sementara Saldi Isra terpilih sebagai Wakil Ketua MK. Kami berharap, memohon kepada rekan-rekan media untuk membantu kami berdua dalam memajukan demokrasi, dalam memajukan Mahkamah Konstitusi secara umum. Apapun yang diberikan oleh rekan-rekan media, catatan, kritis, atau yang pahit sekalipun, bagi kami berdua akan menjadi obat. Anwar Usman dan Saldi Isra akan dilantik pada Senin 20 Maret 2022 pukul 11 waktu Indonesia Barat dan disaksikan langsung oleh Presiden Jokowi. Kembali terpilihnya Anwar Usman sebagai Ketua MK dinilai menjadi sumbu yang rentan memantik konflik kepentingan. Pada Juni 2022, masyarakat diingatan Anwar Usman memilih mundur dari jabatan Ketua MK setelah meminang adik kandung Presiden Jokowi, Ida Yati. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, duet Prabowo Subianto Ganjar Pranowo diprediksi akan menang dalam Pilpres 2024 mendatang berdasarkan hasil survei Political Weather Station atau PWS. Pasangan ini juga mendapat dukungan dari pemilih PDI Perjuangan. Duet Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 merupakan pasangan pemimpin favorit di kalangan masyarakat, terutama konstituen pemilih PDI Perjuangan. Berdasarkan hasil survei Political Weather Station atau PWS, pasangan Prabowo-Ganjar memiliki elektabilitas 55,6%. Survei yang dilakukan pada 3-10 Maret 2023 dengan jumlah 1.200 responden dari 34 provinsi ini membuktikan elektabilitas Prabowo Subianto yang terus menguat dan berpotensi memenangkan Pilpres 2024. Elektabilitas Prabowo Subianto yang terus menguat tak lepas dari berbagai kontribusinya bagi bangsa dan negara, salah satunya bagi para santri di Indonesia. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI menganugerahi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai tokoh peduli santri di Kompleks Masjid Islamic Center, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Peran santri, peran ulama dalam pertahanan negara sangat besar. Karena itu juga Presiden kita, Pak Joko Widodo, menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri. Dalam kegiatan ini, Menhan juga mewisuda 1.527 santri terbaik yang berhasil menyelesaikan program studinya. Diharapkan para santri ini dapat berkontribusi bagi bangsa dan negara. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menparekraf Sandiaga Uno kemarin menghadap Presiden Joko Widodo. Sandiaga mengakui pertemuannya dengan Presiden Jokowi bukan semata membahas isu pariwisata dan ekonomi kreatif, tetapi juga membahas pemilu 2024. Dari deretan menteri yang dipanggil oleh Presiden Jokowi ke Istana Negara, Menparekraf Sandiaga Uno termasuk salah satu di antaranya. Sandiaga yang tiba di istana paling terakhir di antara menteri lain, yakni sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, menjadi pertemuan tertutup. Sandi mengaku pertemuannya dengan Jokowi yang berlangsung sekitar 2 jam itu bukan hanya membahas isu pariwisata dan ekonomi kreatif, melainkan turut membahas pemilu 2024. Sandiaga menyebut ia mendapat sejumlah arahan dari Jokowi terkait Pilpres 2024. Dan Pak Jokowi dulu rival. Saya juga ikut Pak Prabowo, tapi setelah selesai konsep bertanding untuk bersanding itu menjadi suatu inovasi demokrasi Indonesia. Dan ini yang menurut saya menjadi bekal untuk
kontestasi demokrasi ke depan ini, bagaimana menjaga suhu politik ini tetap sejuk dengan penuh kearifan khas budaya Indonesia, dan tentunya kita harapkan agenda-agenda penting dari pembangunan khususnya untuk mensejahterakan rakyat ini bisa dijaga keberlangsungan. Sandiaga yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sebelumnya mendapat dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan untuk maju dalam kontestasi Pilpres di Pemilu 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, selain Sandiaga Uno, Presiden Joko Widodo juga memanggil sejumlah menteri ke istana untuk membahas sejumlah isu-isu strategis. Presiden Joko Widodo memanggil sejumlah menteri ke Istana Negara. Mereka adalah Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan Menparekraf Sandiaga Uno. Pemanggilan sejumlah menteri oleh Jokowi ini untuk membahas sejumlah isu strategis terkait ketahanan pangan, perdagangan, hingga thrifting atau bisnis baju bekas yang dinilai merugikan industri tanah air. Ya, kita ini kan kelemahannya ada jalan tikusnya banyak. Oleh karena itu kita perlu dengan Satgas memang kerjasama itu agar ini bisa deteksi. Tentu yang paling penting dari masyarakat memberikan laporan, karena tentu masyarakat akan dirugikan. Pertama, bekas itu bahaya, bisa jamur, ya namanya bekas kan, bisa jamur, bisa bawa penyakit. Yang kedua tentu akan menghancurkan UMKM kita. Gitu. Jadi harus kita bersama. Prioritas kalau yang paling dekat ya, kalau yang dimaksud prioritas itu yang paling mendesak ya sepak bola untuk U20. Ya. Ini kan ada desakan timnas Israel katanya jangan datang ke Indonesia, ini bagaimana Pak? Kalau dari PLP sendiri? Belum saya bicarakan secara mendalam karena itu berkaitan dengan domainnya Ibu Menteri Luar Negeri. Isu kelangkaan pupuk yang kerap dikeluhkan petani turut menjadi teguran Jokowi kepada Mentan Syahrul Yassin Limpo. Sebelumnya, pada 9 Maret 2023, Jokowi mengaku menerima banyak keluhan terkait harga dan ketersediaan pupuk dalam setiap kunjungannya ke berbagai daerah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.